Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Aku mau membahas tentang kebiasaan nyaman para stroker. Kebiasaan nyaman para stroker. Kebiasaannya nyaman banget, tapi kalau dibiasakan sangat tidak dianjurkan dan buruk akibatnya untuk para stroker. Apakah itu? Gerakan-gerakannya sepele sih, tapi kita selalu nyaman dan pasti sering melakukannya. Contoh, pas kita duduk, bentar kameranya aku hadapin ke bawah. Semisal pas kita duduk asik ngobrol dengan orang, kita kebiasaan atau terbiasa dengan posisi tangan kayak gini. Ini yang aku bicarakan yang lemah loh ya. Kondisi tangan yang lemah atau badan yang lemah. Pasti kebiasaannya gini kan. Salah, itu ternyata tidak bagus. Ini berpengaruh nanti dengan kepulihan kita juga. Kebiasaan ini kebiasaan buruk. Nyaman sih kebiasaan buruknya itu. Nyaman banget. Jadi yang harus kita lakukan kalau kita misal pas ngobrol sama orang atau pas asik duduk lihat TV atau asik ngapain sih, yang kita lakukan, tangan kita posisinya harus gini. Usahakan jari-jarinya lurus, terus posisi tangan kita menghadap ke bawah. Atau kalau enggak, ditaruh di samping kursinya, di samping tempat kita duduk, terus posisi tangannya gini. Jangan posisi gini. Aku juga masih kadang sering lupa kalau pas naik motor. Biasanya kalau pas naik motor jalan-jalan ke area pegunungan itu kan jalannya ekstrim. Jadi otomatis aku kadang, biarpun aku selalu mengingat tanganku harus posisinya gini, biasanya aku pegang lutut kalau naik motor, aku taruh gini, bonceng motor taruh di lutut gini posisinya. Nah tapi karena jalan di gunung itu bebatuan, kadang geronjal-geronjal gitu. Wah, geronjal-geronjal bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya jalannya berasa kita naik kuda lah kalau naik motor. Lah otomatis aku kan tegang, jadi kalau tegang tanganku gini, pasti narik gini. Nanti aku inget lagi, terus betulin gini lagi, betulin lagi. Itu ya kebiasaan nyaman yang buruk untuk dilakukan. Terus kalau kita jalan sering gini kan, ntar aku posisi berdiri. Kalau kita jalan nyaman banget posisi tangannya gini, terutama buat stroker yang sikunya masih nekuk. Yang harus kita lakukan adalah kita fokus, jangan terlalu mengingat untuk meluruskan ini, tapi fokus, nanti lama-lama dia akan turun sendiri. Fokus, relax. Nah kalau santai otomatis sikunya dia akan lurus. Nah kalau udah lurus kayak gini, kita berusaha pas jalan itu santai, relax aja. Jadi sikunya itu nggak bakalan nekuk. Kalau kita jalannya cepet-cepet terus kayak keburu itu kesannya, pasti auto nekuk ini sikunya. Satu lagi, ini masih soal tangan ya, karena keluhanku juga masih tangan. Permasalahanku bukan keluhanku sih. Kali ini tangannya pas kita posisi tidur. Tidur tuh biasanya stroker nyaman dengan posisi tangannya gini kan. Tangannya gini kalau tidur. Jangan dilakukan dan jangan dibiasakan. Jadi kalau pas tidur usahakan tangan selalu posisi di bawah. Bentar, nggak kelihatan ya. Selalu posisi di bawah gini. Kalau aku dulu pas sikunya bandel banget, aku tindihin gini, tindihin pantat. Itu satu. Kalau nggak gini, aku lurusin ke samping. Kalau nggak ke samping, aku ke atas gini. Puan tak lurusin. Puan jangan sampai sikunya itu posisi gini, karena nanti akan berpengaruh juga saat kita jalan atau gerakan apa, nanti sininya akan jadi kaku. Sikunya itu jadi susah untuk diluruskan. Diingat-ingat ya, kalau pas tidur
kita tidur posisinya nyaman, tapi posisi tangan gini itu tidak dianjurkan dan harus dihindari. Jadi harus diluruskan ke samping badannya dengan usahakan posisi jarinya lurus atau ke arah samping. Dan aku kalau ke arah samping gini, posisi tangannya juga ke bawah, nggak gini, nggak membuka gini, nggak, tapi ke bawah, terus kalau nggak ke atas gini. Nah, barusan adalah kebiasaan kita para stroker, kebiasaan atau gerakan nyaman, tapi sangat buruk atau nggak bagus untuk dilakukan karena berpengaruh dengan progres kita ke depannya. Nah, alangkah lebih baiknya kita melakukan gerakan yang bermanfaat untuk pemulihan kita. Biarpun gerakannya itu kelihatan sepele atau gerakan santai, tapi itu bagus juga untuk progres pemulihan. Kalau yang aku bicarakan tadi kan posisi kita duduk diam dengan tangan posisi menghadap ke bawah, itu yang benar. Kalau yang menghadap ke atas itu kan salah. Alangkah lebih baik lagi kalau kita itu sambil duduk santai ngobrol atau nonton TV itu kita melakukan gerakan stretching. Entah mainin pergerakan tangan, entah jarinya. Nah, ini yang sering aku lakukan karena emang kendalaku, permasalahanku 4 tahun lebih ini masih di jari tangan yang masih susah untuk membuka sendiri. Jadi selama ini misal pas nonton TV atau pas santai, yang aku sering lakukan ya ini, stretching jari. Semampunya aja. Kelihatan sepele sih kalau buat orang-orang yang mungkin sudah pulih. Nggak mungkin semua stroker itu mengalami yang kita alami permasalahannya. Ada yang tanpa latihan tangan tapi emang dia udah dikasih pulih duluan, tanpa latihan kaki dia udah dikasih pulih. Kita kan nggak tahu kan seberapa berat kerusakan sarafnya, terus yang saraf otak yang menuju ke tangan atau ke kaki itu seberapa parahnya kan kita nggak tahu. Yang penting kita tuh tetap berusaha. Gerakan kayak gini tuh sepele kan, tapi ini mempermainkan ini loh, pergelangan tangan loh ini, biar dia nggak makin kaku. Terus jarinya juga kan bisa ikut gerak juga ini. Tidak semua stroker latihan kayak gini loh, karena ada beberapa temanku tanpa latihan tangan dia emang tangannya udah bagus. Ya bersyukurlah kalau stroker yang tanpa latihan berat udah sembuh tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan lama, tapi udah dikasih kepulihan tuh bersyukur banget ya. Dan kita nggak boleh iri, yang penting kita tuh selalu berusaha, kita selalu aktif, menikmati aja kepulihannya, menikmati setiap progresnya, setiap prosesnya, setiap latihannya, kita nikmatin aja. Jangan banyak ngeluh nanti malah lama sembuhnya. Stretching juga macam-macam sih gerakannya, sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Nih, jempol aku tuh kalau pas jari tangan ditarik gini, dia nekuk. Tapi kalau pas gini, dia mau buka tuh. Jadi emang ada gerakan-gerakan tertentu yang mboh lah, emang stroke itu misterius banget kok. Aku ingat dulu pas aku masih sekitar 1 tahun stroke, kan punya grup WA itu, terus ada member baru yang masuk, dia baru aja kena stroke dengan masih kondisinya yang parah banget, yang tangannya nggak bisa gerak, yang apalah gitu. Terus kan sering tanya, sering sharing latihannya gimana. Nah, karena aku dapat ilmu dari rumah sakit, latihan yang aku sering lakukan di rumah sakit aku terapkan, aku kasih ke orang tersebut. Alhamdulillah banget cocok buat latihan
bapak tersebut, dan tanpa menunggu lama, nggak sampai 1 tahun, bapak itu pulih. Tangannya udah bisa digerakin, lengannya udah nggak, sikunya itu udah nggak nekuk. Sementara aku yang ngasih ilmunya dari rumah sakit malah belum pulih jarinya. Tuh kan, aneh. Metodenya sama, latihannya sama, tapi progresnya beda. Itulah rahasianya stroke. Entahlah, nggak tahu. Ternyata stroke itu serumit itu dampaknya. Jadi kalau kita terlalu mikir nanti malah stres. Jadi tipsnya emang kita harus menikmati pemulihannya kok. Jangan terlalu dijadikan beban, jangan terlalu dipikir, nanti malah memberatkan kita sendiri. Jadi tugas kita sekarang adalah bersyukur. Saat kita sudah bisa mandiri, sudah alhamdulillah banget. Kan namanya stroker, rata-rata stroker itu semangatnya naik turun kan. Sama, aku juga gitu. Cuman kan aku nggak tak perlihatkan kalau pas aku lagi semangatnya turun, lagi down gitu, aku nggak. Jadi tugas kita emang harus bersyukur itu tadi. Kalau pas kita down, kita harus melihat ke bawah, melihat kondisi teman-teman kita yang mungkin jauh lebih parah dari kita, yang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berkorban semaksimal mungkin, sudah latihan semaksimal mungkin, tapi belum bisa bergerak banyak. Nah, dari situ kita harus lebih tambah bersyukur lagi. Nanti dari situ muncul lagi semangatnya. Akhirnya semangat lagi dan kita mau bergerak lebih giat lagi. Emang ya, yang namanya semangat itu harus kita sendiri yang memunculkannya, yang mendatangkannya, yang memancingnya, bukan dari orang lain. Orang lain mau menyemangatin gimana pun, kalau kita sendiri nggak mau semangat, sama aja bohong. Jadi kita harus sering-sering melakukan kegiatan yang positif, yang bikin kita happy dan bisa mendatangkan semangat baru. Kayak aku tulan-tulan kayak gitu sebenarnya buat penyemangat juga itu. Makanya aku sering postingannya jarang latihan, tapi tulan sambil latihan itu. Latihannya sambil tulan lah intinya. Makanya selalu semangat dan selalu happy. Boleh tuh dicontoh. Nggak harus tulan mahal kok, nggak harus yang kita tuh main keluar rumah ke tempat wisata yang mahal-mahal tuh enggak. Yang penting kita keluar rumah aja, kita lihat situasi di luar rumah tuh nanti akan menimbulkan aura yang positif yang bikin kita semangat. Bahasanya aura yang positif. Oke, udah dulu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Dah.